setiamu setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Kau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan saya senang sekali pada malam hari ini bisa hadir kembali, saudara-saudara. Sudah lama saya tidak hadir di acara malam hari, biasanya hari Selasa dan Kamis pada pagi hari jam 8 waktu Bali.
Tapi malam ini saya mau mengajak Anda semuanya untuk kembali belajar sesuatu, karena pada akhirnya hidup ini adalah pembelajaran. Ketika kita masih mau belajar, kita masih hidup, saudara-saudara. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya mau mengajak saudara belajar memahami perbedaan. Nah, khususnya bagi Anda yang sudah menikah, baru menikah, akan menikah, pelajaran ini sangat penting bagi Anda. Saya menyesal kenapa saya baru belajar. Kenapa tidak dari dulu saya memahami pelajaran ini, saudara-saudara. Udah terlanjur banyak pertengkaran, banyak percekcokan, banyak pertikaian dalam pernikahan, walaupun sama-sama pendeta. Saudara mungkin tidak menyangka, masa Bapak pendeta bisa bertengkar? Pendeta juga manusia. Jadi saya pun bertengkar dengan pasangan hidup saya. Jadi jangan kaget kalau ada hamba Tuhan juga bertengkar dengan pasangannya, karena kita semua masih menghadapi perbedaan, masih menghadapi cara-cara yang tidak sama dalam kehidupan kita. Ada persoalan-persoalan yang mungkin ditanggapi dengan perspektif yang berbeda. Maka kalau kita menghadapi perbedaan, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah, sangat normal dalam kehidupan ini. Nah, saya malam hari ini mau mengajak Anda bagaimana kita harus menghadapi perbedaan, karena memang orang yang kita nikahi adalah orang yang berbeda. Maka pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang tidak hanya dibangun oleh cinta. Saya kasih tahu lagi, cinta saja tidak cukup. Modal cinta saja tidak cukup. Saya ulangi lagi, saudara. Kalau saudara sudah memiliki cinta, saudara sudah mengatakan pokoknya saya mencintai, tidak usah pikir yang lain-lain. Oh, saudara akan menyesal. Karena apa? Ternyata orang-orang yang bercerai 97% masih saling mencintai. Kalau mereka masih saling mencintai, kenapa mereka bercerai? 97% masih saling mencintai. Lalu kenapa mereka bercerai? Penyebabnya adalah lack of understanding. Kurang paham, kurang mengerti, tidak mengerti. Maka kalau Anda sering konflik, sering cekcok gara-gara perbedaan, saya mau ngasih tahu bahwa orang yang Anda nikahi itu berbeda dengan Anda. Pria dan wanita dari sononya udah lain. Yang satu dari tanah liat, satu dari tulang rusuk. Kalau diadu siapa yang menang, saudara bisa menebak siapa yang menang. Kalau ada tanah liat dengan tulang rusuk diadu siapa yang menang, saudara pasti tahu. Pasti yang dari tulang rusuk, tulang lebih keras, ya kan saudara? Cara buatnya juga beda. Yang satu dibentuk dan yang satu dibangun. Kata yang dipakai pada waktu Tuhan menciptakan pria yang namanya Adam adalah to form, membentuk. Maka Allah membentuk laki-laki. Tapi pada waktu Allah menciptakan wanita yaitu Hawa, kata yang dipakai adalah to build, membangun. Jadi maka yang dibangun itu lebih complicated, lebih rumit, lebih mahal. Maka wanita lebih mahal. Jangan kaget, saudara-saudara. Perawatannya lebih rumit, biayanya lebih mahal. Itu makhluk yang namanya wanita. Belum lagi bagian-bagian tubuhnya yang berbeda, struktur otaknya yang lain, jumlah sel kulitnya, reseptor matanya yang berbeda. Itu yang membuat kita berbeda dengan pasangan hidup kita. Nah, kalau saudara tidak memahami, akhirnya saudara saling menuntut untuk dimengerti, mau supaya apa yang dilakukan oleh pasangan sama seperti apa yang kita harapkan. Bakalan tidak bahagia, bakalan tidak harmonis, bakalan banyak konflik dalam pernikahan saudara. Maka malam hari ini catat baik-baik, ada banyak perbedaan. Salah satu contoh saja, saudara. Kalau saudara membaca atau saudara mengikuti apa yang saya katakan, saudara akan menemukan perbedaan demi perbedaan yang akan saudara jumpai. Salah satunya ini, saudara. Jangan kaget, saudara akan ketemu perbedaan ini. Contoh,
when a man goes to toilet, he usually goes for one reason and one reason only. Women use toilet as a social lounge and therapy room. Sederhana saja. Contoh, bagaimana wanita menggunakan toilet. Nah, toilet itu maksudnya ruang rias dan sebagainya. Wanita kalau pergi ke toilet atau ruang rias atau kamar kecil, itu sebagai tempat terapi. Makanya bisa lama sekali. Wanita itu bisa berdiri di depan cermin berjam-jam. Bukan untuk apa, saudara-saudara? Itu terapi. Dia lihat bulu matanya, lihat lipstiknya, lihat tebal tipis bedaknya, perbaiki rambutnya, senyum sendiri, bolak-balik lihat. Itu toilet tempat untuk terapi atau lounge. Disitulah wanita bisa menghabiskan berjam-jam. Pria lain. Pria kalau ke toilet hanya satu tujuan, buang air kecil atau buang air besar. Maka Anda para pria harus sabar. Ya kan? Sabar. Apa sabar? S-A-B-A-R. Tunggu dengan senang hati. Tidak boleh marah-marah. Ya kan? Makanya kalau saudara mau pergi kondangan atau pergi ke gereja, saudara sudah selesai, pria ini mandi 5 menit keluar langsung selesai. Wanita bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kenapa? Toilet tempat untuk terapi. Jangan marah. Para pria tidak boleh marah kalau istrimu bisa menghabiskan waktu bermenit-menit, berjam-jam di depan cermin. Itu adalah bagian daripada wanita. Sabar. Untuk siapa dia berias? Untuk siapa dia menggunakan waktu yang lama? Untuk Anda suami-suami, wanita pengen dilihat, pengen ada komentar, wah kau kelihatan cantik hari ini. Kadang-kadang wanita minta pendapat, saudara, menurut kamu saya cantik atau tidak? Harus dikasih pandangan. Sebab kalau tidak dikasih jawaban atau respon, Anda dianggap tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan berarti Anda tidak mencintai. Karena apa? Kebutuhan pertama seorang wanita adalah diperhatikan. Bapak-bapak, suami-suami dengar, kebutuhan nomor 1 seorang wanita adalah diperhatikan atau affection namanya. Ketika saudara memberikan komentar, wah kamu kelihatan cantik, wah kamu kelihatan bagus hari ini, wah warna bajumu sangat serasi, wah kamu kelihatan bahagia ceria hari ini. Oh saudara-saudara, itu akan diartikan aku diperhatikan, aku dicintai. Amin. Pria-pria, ketika istrimu lama sedikit di tempat rias atau di kamar kecil, jangan marah. Jangan mengatakan, ini sudah jam segini, ngapain ada di tempat rias begitu lama? Kamu tidak memperhatikan kami. Jangan begitu, saudara. Ini perbedaannya. Anda para pria harus sabar. Karena perbedaan cara pandang. Karena perbedaan cara melihat kenyataan. Amin. Amin, saudara. Perhatikan itu baik-baik. Berikutnya, ini pelajaran yang harus Anda pahami. Men dominate TV remote control and flick through the channel. Women don't mind watching the commercial. Under pressure, men drink alcohol and invade other countries. Women eat chocolate and go shopping. Amin. Jadi saudara-saudara, ini perbedaan masalah televisi. Saudara paham ini? Siapa yang biasa pegang televisi, pegang remote-nya? Biasanya yang pegang remote kontrolnya adalah pria. Perhatikan baik-baik. Pria-pria, Anda paling suka ganti-ganti channel TV, ya kan? Ada iklan, ganti, iklan, ganti. Wanita tidak seperti itu. Wanita ada iklan, tidak peduli. Hati-hati saudara, ketika istrimu sedang mengamati sesuatu, kemudian Anda ganti-ganti, bisa marah itu. Istrimu bisa marah karena engkau tidak memperhatikan. Jadi waktu Anda menguasai remote control dan Anda tidak memperhatikan bahwa ada wanita di sampingmu yang sedang melihat tontonan yang dia sukai, bisa bertengkar. Waspadai, saudara-saudara. Bukan hanya itu, under pressure. Under pressure. Ketika pria sedang tertekan, dia akan minum, atau dia akan diam, atau dia akan menyendiri. Wanita
Ketika dia sedang under pressure, sedang tertekan, makan coklat atau go shopping. Dengar baik-baik. Go shopping, pergi ke mall. Kalau wanita sedang tertekan ke mall, walaupun tidak beli, itu adalah tempat terapi, mengurangi stres. Window shopping. Saudara-saudara, lihat-lihat, hanya bisa lihat-lihat bagi wanita itu adalah melepaskan tekanan hidup. Jadi saudara-saudara, sementara istri ke mall mau melepaskan tekanan hidup karena pressure, suami yang tidak tahu dipikir, wah dia akan ngabisin uang ini, dia akan ngabisin, jangan-jangan dia pakai kartu kredit. Tidak perlu harus dicurigai, tidak perlu berprasangka buruk. Karena apa? Beda cara pandangnya. Istrimu yang namanya wanita itu paling senang melihat-lihat, walaupun tidak beli, hanya lihat aja sudah ada terapi. Apalagi kalau bisa beli. Jadi yang penting dikasih batasan, boleh beli dengan batasan harga ini. Ingat budget, jangan kasih kartu kredit. Maka saudara akan memberkati istrimu. Amin, saudara. Jangan pelit. Nah, mari kita akan melihat beberapa perbedaan yang lain yang mungkin saudara tidak pernah mendapatkan ini, tapi kali ini saudara akan belajar beberapa perbedaan yang lain. Dengar baik-baik. Women criticize men for being insensitive, uncaring, not listening, not being warm, not compassionate, not talking, not giving enough love, not being committed to relationship, waiting to have sex rather than make love, turning the temperature down and leaving the toilet seat up. Saudara-saudara, ini kritik yang biasa kita dengar dari seorang pria, seorang wanita kepada suaminya. Ini kritik yang sering terjadi. Oh, kamu itu orang yang tidak mendengar, tidak caring, kurang perhatian, terlalu diam, tidak mau ngomong. Ini kritik, saudara. Wanita yang mengkritik itu tidak tahu bahwa memang pria yang menjadi suaminya itu sudah beda dari sononya, sudah lain. Saudara harus paham itu. Sementara apa yang menjadi kritiknya seorang pria kepada wanita, men criticize women about their driving, for not being able to read street direction, for turning map upside down, for their lack of sense of direction, for talking too much without getting to the point, for not initiating sex often enough. Ini yang terjadi. Apa artinya? Kritik pria kepada wanita biasanya tidak bisa membaca peta. Wanita kesulitan membaca peta. Nanti saya jelaskan kenapa. Bukan hanya itu saja, saudara. Wanita sering dikritik karena cerewet, banyak omong, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong. Pria tidak tahu bahwa itu memang bawaannya wanita. Para pria harus tahu, ketika istrimu under pressure, ketika wanita stres, dia banyak omong. Karena apa? Omong atau bicara adalah cara meluapkan emosinya, cara melepaskan stresnya dengan bicara. Nah, pria kalau sedang stres, dia masuk goa. Wanita kalau stres, dia ngomong bukan untuk mencari solusi, dia ngomong untuk melepas emosi. Para pria waspada. Ketika istrimu sudah jangan dikasih solusi, dia tidak cari solusi. Jangan bilang, dengar, saya tahu itu, solusinya begini, nanti kamu harus melakukan begini. Ketika Anda menginterupsi, padahal istrimu belum selesai bicara, justru itu akan tambah parah. Dengarkan saja. Para pria, ketika istrimu sedang stres dan dia mulai ngomong ke sana kemari, cerewet ke sana kemari, dengarkan saja. Amin. Pria-pria, hendaklah engkau, kata firman Tuhan, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Sebab kalau yang satu lagi emosi ngomong, kemudian ditimpali dengan omongan suami, bisa cekcok. Orang dia bilang padu tukaran. Malah nanti tidak selesai-selesai persoalan. Jadi kalau istrimu sedang suhunya naik, kemudian suara mulai melengking, dengar, diem saja. Dengarkan, oke, silakan. Sudah selesai, sudah reda, sudah peluk dia.
Amin. Jadi sebaliknya para wanita, dengar. Anda kalau lagi stres kan banyak omong. Jangan mengharapkan kalau suami lagi stres suruh ngomong. Jangan menuntut suamimu kalau lagi tertekan suruh ngomong. Saudara paksa, ngomong dong, ngomong. Dia tidak bakalan ngomong. Karena pria kalau lagi stres diam. Itu cara. Bagaimana pria mengatasi tekanan adalah dia menyendiri masuk goa istilahnya. Jangan dituntut untuk bicara, malah tambah stres nanti. Pahamilah dia. Dari sononya udah begitu. Tidak boleh Anda menuntut harus seperti itu. Nah, inilah sebabnya mengapa kita harus belajar memahami perbedaan. Karena memang kita beda. Ketika kita tidak memahami perbedaan ini, maka sumber konfliknya adalah di sini. Sumber pertengkaran saudara adalah satu. Dengar, kalau Anda bertengkar, Anda cekcok, Anda berargumen, Anda padu, Anda eker-ekeran, sumbernya hanya satu. Wanita menuntut pasangannya meresponi seperti dirinya. Pria gagal memahami istrinya. Itu saja. Kalau ada cekcok, saudara yang baru cekcok barangkali sementara ini baru saja selesai cekcok dengan pasangan, sumbernya hanya satu. Anda para istri, Anda menuntut suamimu meresponi seperti dirimu, seperti tadi. Sementara suami berkali-kali gagal memahami siapa istrinya. Contohnya yang tadi tuh, kalau lagi stres, itu memang bagian daripada istri. Pahamilah, saling memahami, kita memang beda. Amin. Nggak usah marah-marah, kita memang beda dari sononya. Ya kan? Masih ada lagi, nanti kita lanjutkan saudara. Perbedaan-perbedaan ini harus kita pahami. Daya kerja otaknya lain. Ini contoh. Ahli saraf atau neurologis, profesor yang bernama Ruben Gur dari Universitas Pennsylvania mengatakan bahwa dalam situasi istirahat, otak pria ini, saraf elektrikalnya 70% istirahat. Tetapi beda dengan wanita. Kalau wanita walaupun sudah istirahat, otaknya masih kerja, 90% masih aktif. Saudara-saudara, jadi memang ini sudah beda dari sononya. Pria kalau lagi istirahat, 70% saraf-sarafnya ikut istirahat. Wanita, walaupun dia istirahat, 90% itu masih berjaga-jaga, otaknya masih bekerja. Kenapa? Memang karena dari sononya wanita dibekali oleh Tuhan, yaitu protecting our nest, melindungi sarang atau melindungi keluarga. Maka wanita kalau baru punya anak, biasanya kalau lihat ada bayi nangis, langsung dia akan bangun. Bukan papanya ngorok, papanya mendengkur, papa tidur pulas, mama. Dia bisa tahu bayinya nangis, dia bisa tahu ada ancaman, dia bisa tahu ada sesuatu karena otak kerja. Dan ini kalau Anda tidak paham, ini bisa jadi masalah serius. Contoh, istri kalau sudah malam mau tidur, pastikan, Pak, pintu gerbang sudah ditutup belum? Pak, pintu depan sudah ditutup, dikunci belum? Kenapa? Kenapa istri memikirkan seperti itu? Karena otak kerja seorang istri, dia ingin melindungi keluarganya, maka semua dipikirkan. Bahkan dalam keadaan istirahat, dia masih mikir. 90% masih mikir. Istri-istri engkau adalah orang yang luar biasa. Karena Tuhan menciptakan Anda sebagai pelindung keutuhan keluarga. Para pria, pahamilah itu. Jadi kalau istri kok apa sedikit dipikirin, hal-hal ini dipikirin, itu semua dipikirin, memang dari sononya sudah begitu. Amin. Jangan kaget, saudara-saudara. Sudah aslinya sudah seperti itu. Ini cara kerja otaknya. Masih satu lagi saya kasih untuk saudara-saudara. Nanti kita lanjutkan. Ya kan? Kemampuan melihatnya juga beda. Ini contohnya, he involved with almost blink vision so that he would not be distracted from target. Whereas the woman needed eyes to allow a wide arc of vision so that she could monitor any predator sneaking up on the nest. Maksudnya begini, jadi
wanita itu diberikan 4 miliar reseptor di matanya lebih banyak daripada pria. Maka saudara-saudara, wanita itu bisa melihat warna dengan lebih tajam daripada pria. Yang kedua, wide angle-nya bagus. Jadi kalau boleh saya gambarkan, wanita itu matanya seperti gelas pembesar atau kaca pembesar. Dia bisa melihat yang kecil-kecil. Dia bisa melihat ada yang di samping kanan, samping kiri lebih luas daripada pria. Pria itu seperti teleskop. Dia bisa melihat jarak jauh bagus sekali. Jarak dekat jangan harap. Dari sononya sudah begitu, saudara. Jadi kalau istri mengatakan, "Pak, tolong ambilin coklat di dalam kulkas." Saudara cari tidak ketemu. Tidak ketemu. Istri bilang, "Baru 50 menit saya taruh di sana, masa tidak ketemu?" Saya cari-cari tidak ketemu. Nah, pria paling sulit melihat jarak dekat. Menemukan sesuatu di jarak dekat paling sulit. Pria dipanggil untuk menjadi pemburu. Dia bagus untuk lihat jarak jauh, tapi untuk lihat jarak dekat akan kesulitan. Memang dari sononya seperti itu. Maka istri-istri, jangan marah ketika suamimu diminta untuk mencari sesuatu di laci tidak ketemu-ketemu. Jangan marah, karena memang suami tidak diperlengkapi wide angle seperti Anda. Sebaliknya ada kelebihannya. Suami karena dia bisa melihat dari jarak jauh atau bisa punya kemampuan melihat dari jarak jauh, suami itu adalah sopir yang baik di siang dan malam hari. Istri tidak bagus mengemudi pada malam hari. Karena apa? Beda. Kemampuan melihat pada malam hari antara pria dan wanita beda. Karena apa? Struktur reseptor di matanya memang sudah beda. Saudara, ini semua yang tidak kita pahami. Ini semua yang tidak dijelaskan waktu kita menikah. Kita memang beda. Dan perbedaan ini harus kita pahami. Amin. Maka dengan kita memahami perbedaan dan saling mengerti, rumah tangga kita akan lebih bahagia. Jangan menuntut istrimu atau suamimu sama dengan engkau. Kita beda, sayang. Kita beda. Tidak sama. Amin. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya hanya mau mengajarkan ini. Kalau kita bisa memahami perbedaan, maka kita bisa mengurangi pertengkaran. Bisa memahami perbedaan, bisa meningkatkan keharmonisan, saudara. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk belajar hal-hal seperti ini yang tidak kita pelajari waktu pranikah counseling. Saya tidak mendapatkan pemahaman ini bahwa kita beda. Di dalam pranikah konseling kita tidak mendapatkan itu. Bahkan di pelajaran-pelajaran di sekolah kita tidak mendapatkan itu. Maka saya mau mengajak Anda untuk belajar. Amin. Dan tidak ada salahnya belajar, karena belajar menolong kita. Itulah sebabnya saudara, pelajaran yang berikutnya saya mau ajak saudara-saudara untuk melihat ini, kemampuan mendeteksi kebohongan. Waspadai ini saudara. A woman's superior sensory equipment pick up and analyzes this information, and her brain ability to rapidly transfer between hemisphere makes her more proficient at integrating, deciphering verbal, visual, and other signal. Maksudnya begini, karena struktur saraf di otaknya, di mana kabel penghubung otak kanan dan otak kiri 30% lebih besar. Dan karena di dalam otak wanita itu digambarkan seperti rumah, hampir setiap kamarnya terhubung dengan pintu, maka wanita bisa tahu, bisa mendeteksi kebohongan tanpa bukti. Para pria, waspada. Anda tidak bisa berbohong dengan istri Anda muka ke muka. Kalau Anda ketemu dengan istri, kemudian istrimu tanya, "Kamu dari mana?" Paling sulit. Pria akan sulit untuk bisa berbohong. Karena apa? Istrimu itu bisa mendeteksi kebohongan tanpa bukti. Hanya dari gerak-gerik antara ucapan yang verbal dan yang non-verbal, istrimu bisa tahu bahwa kamu tidak benar, kamu tidak jujur, kamu sedang bohong. Istrimu diperlengkapi oleh Tuhan dengan indera keenam. Maka suami-suami dengar nih, katakanlah
katakan sejujurnya. Jujur, jangan bohong. Kalau Anda bohong ketahuan dan saudara pada akhirnya akan ramai. Nah, sementara kalau wanita bohong kepada pria sulit dideteksi. Pria sulit mendeteksi kebohongan istrinya. Istri dengan mudah mendeteksi kebohongan suaminya. Karena apa? Sekali lagi, wanita diperlengkapi oleh Tuhan yang namanya indera keenam itu apa? Melindungi keutuhan rumah tangganya. Maka saudara, jadilah pria yang jujur, transparan, tidak ada dusta di antara kita. Karena dusta bisa mencuri rasa bahagia dalam keluarga. Amin. Bertobat. Haleluya. Saudara-saudara, kita lanjutkan di dalam seri yang berikutnya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Dan mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang menonton ini dan saudara mengatakan, aduh Pak, kenapa tidak dari dulu saya tahu pelajaran ini? Saudara-saudara, masih banyak yang lain yang nanti akan saya jelaskan. Dan saya pada akhirnya memahami kenapa istri kalau lagi stres ngomong ini, dan saya seringkali karena emosi menanggapinya dengan ngomong dan jadilah pertengkaran. Sejak saya memahami ini, saya belajar kalau istri lagi stres, biarkan dia bicara. Biarkan dia ngomong. Biarkan dia meluapkan emosinya. Tunggu dengan sabar. Jawab dengan lemah lembut. Jangan dengan emosi supaya tidak panas hati. Amin. Istri-istri, kalau Anda sedang stres, silahkan ngomong, tapi jangan maki-maki. Tapi jangan kemudian menggunakan kata-kata yang kotor. Silahkan meluapkan emosi. Suami-suami, belajarlah mendengar. Kebutuhan yang kedua yang diperlukan oleh seorang istri adalah orang yang mau mendengar. Seorang istri memerlukan seorang suami yang mau mendengar. Itu kebutuhan. Ketika seorang suami tidak mau mendengar istrinya, kemudian istrimu pergi keluar, ada laki-laki yang mau mendengar, bisa-bisa istrimu ikut laki-laki itu. Maka saudara-saudara, suami-suami jadilah pendengar yang baik. Amin. Katakanlah kepada suamimu kalau saudara sedang nonton, hai suamiku, jadilah pendengar yang baik. Karena ketika Anda menjadi pendengar yang baik, Anda sedang menolong istrimu untuk meluapkan emosinya. Dan cara untuk menjadi pendengar yang baik ada, saudara-saudara. Saudara nanti bisa belajar pada menit-menit yang berikutnya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya harap pelajaran ini bermanfaat. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara diberkati, sharing video ini dengan pasangan-pasangan yang lain, dengan teman-teman Anda, supaya pelajaran ini bisa mengurangi pertengkaran, bisa menolong saudara-saudara kita meningkatkan keharmonisan, dan pada akhirnya kita semua diberkati. Mungkin ada di antara saudara, Pak, rumah tangga saya sedang dalam keadaan di ujung tanduk. Pak, rumah tangga saya sudah tidak seperti dulu, tidak ada kebahagiaan lagi, yang ada pertengkaran. Belajarlah memahami perbedaan. Amin. Dan kalau saudara mengatakan, Pak, saya perlu berdoa supaya Tuhan memulihkan, Tuhan menolong rumah tangga saya. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada saudara. Dan saya mau saudara taruh tangan di dada. Saya mau berdoa supaya Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat sahabat-sahabatku yang malam hari ini menonton video ini. Aku berdoa agar kiranya pernikahan mereka dipulihkan, ada kerendahan hati satu dengan yang lain, ada pengampunan, ada kerendahan hati, dan mau saling memahami perbedaan, menerima kenyataan. Dan Tuhan, kami berdoa kalau ada kekuatan lain yang mencoba mencuri sukacita dalam pernikahan mereka, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan rumah tangga, pulihkan sukacita. Kirim kekuatan-Mu ya Bapa, dan tuntunan-Mu untuk mereka. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita lanjutkan
pelajaran ini. Saya akan sampaikan kepada saudara. Ini penting sekali dan saya berdoa agar kiranya pelajaran ini bisa menguatkan saudara dan bisa membekali saudara demi keharmonisan. Ingat baik-baik, the quality of your marriage is the quality of your relationship. Kualitas pernikahanmu ditentukan oleh kualitas hubunganmu, dan kualitas hubunganmu ditentukan oleh kualitas pemahamanmu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.